Assalamualaikum adik-adik, jumpa lagi dengan channel Gas Berbagi Ilmu. Kali ini kita masih membahas soal biologi ya, biologi bab ruang lingkup biologi. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal yang kemarin kita udah membahas soal nomor 1 sampai 10. Nah, seperti janji saya akan membahas soal insya Allah sampai nomor 25. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan nomor 11 sampai 15 saja ya, biar nggak kepanjangan videonya. Dan untuk yang 16 sampai 25 itu ada di video berikutnya. Silahkan adik-adik lihat di playlist ya, atau bisa dilihat di konten video ya yang ada di channel Gaspedia. Baik, kita mulai ya dengan soal yang pertama, soal nomor 11. Terjadinya reaksi penolakan tubuh setelah transplantasi hati merupakan permasalahan yang memerlukan penanganan berdasarkan kajian biologis. Kajian tersebut dilakukan pada objek biologi dalam cabang ilmu dan tingkat organisasi: A. Imunologi organ, B. Teratologi jaringan, C. Onkologi sel, D. Histologi jaringan, E. Anatomi sel. Nah, ini adalah soal UN tahun 2014. Nah, jawabannya apa nih adik-adik? Ada yang sudah tahu? Jawabannya yang tepat adalah yang A ya. Kenapa yang A? Karena terjadinya reaksi penolakan tubuh setelah transplantasi hati itu biasanya diakibatkan adanya ketidakcocokan antara hati yang ditransplantasikan dan sistem kekebalan tubuh orang yang menerima transplantasi hati tersebut. Nah, jadi organ hati itu dianggap benda asing sama tubuh itu ya, sehingga tubuh membentuk sistem antibodi untuk melawannya. Dengan demikian, jadi ya objek biologi yang dikaji tersebut itu pada tingkat organ ya. Adapun cabang ilmu biologi untuk mempelajari sistem kekebalan imun manusia itu adalah imunologi. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang A ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 12. Taksonomi, anatomi, dan fisiologi tumbuhan merupakan cabang ilmu biologi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk A. Mengembangkan industri jamu sebagai alternatif obat-obatan herbal, B. Menemukan vaksin dan antibiotik dari tumbuhan, C. Mengidentifikasi jenis-jenis penyakit pada manusia, D. Memproduksi jenis makanan yang bernilai gizi tinggi, E. Mengidentifikasi jenis-jenis mikrob penyebab penyakit. Nah, ini adalah soal UN tahun 2013. Nah, kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana nih? Ada yang sudah tahu? Jawabannya yang tepat adalah yang A ya. Jawaban yang tepat adalah yang A. Kenapa yang A? Karena jamu merupakan obat tradisional Indonesia yang berasal dari tumbuh-tumbuhan ya, tapi tidak semua tumbuhan dapat dibuat jamu. Oleh karena itu, dalam proses pembuatan jamu, kita memanfaatkan cabang-cabang ilmu biologi. Untuk apa? Untuk mengidentifikasi jenis tumbuhan yang dapat diolah menjadi jamu. Di antaranya ilmu apa? Ilmu taksonomi, kemudian ilmu anatomi dan fisiologi. Fisiologinya fisiologi tumbuhan ya. Nah, dengan ilmu taksonomi, dapat diketahui jenis tumbuhan yang dapat dibuat jamu berdasarkan kelompoknya. Kemudian dengan ilmu anatomi dapat diketahui struktur organ tumbuhan tersebut. Kalau ilmu fisiologi itu dapat diketahui jenis-jenis zat yang terkandung di dalam tumbuh-tumbuhan sehingga dapat dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan jamu. Jadi yang paling tepat itu adalah yang A ya jawabannya. Baik, kita lanjut yang ke nomor 13. Perkembangan ilmu biologi molekular di bidang peternakan melalui teknik fertilisasi in vitro bermanfaat untuk A. Pemenuhan pangan berupa protein, B. Mencegah penularan penyakit, C. Pembuatan biogas, D. Menghasilkan antibiotik, E. Membuat hewan tahan penyakit. Nah, yang mana nih yang paling tepat ya? Karena ini mirip-mirip nih jawabannya. Tapi ada jawaban yang paling tepat. Ini soal UN tahun 2013 ya. Ada yang sudah dapat jawabannya? Yang benar adalah yang E ya.
Yang E, membuat hewan tahan penyakit. Jadi gini, pada teknik fertilisasi in vitro itu pembuahan dilakukan pada suatu media sehingga nanti dapat dihasilkan embrio di luar kandungan induk betina dalam jumlah yang kita inginkan atau jumlah tertentu. Nah, teknologi ini dapat digunakan untuk memproduksi hewan yang bersifat unggul dalam jumlah banyak. Sebagai contoh, misalnya nih, induk hewan jantan maupun betina yang memiliki sifat unggul yang tahan terhadap suatu penyakit, itu diambil sperma dan ovumnya. Kemudian dilakukan fertilisasi in vitro. Embrio yang dihasilkan kemudian diimplantasikan ke dalam rahim hewan betina lain yang sejenis. Dengan demikian, dapat dihasilkan hewan yang tahan terhadap penyakit dalam jumlah yang banyak. Jadi jawabannya paling tepat itu adalah yang E ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 14. Perkembangan ilmu biologi di bidang anatomi dan fisiologi dalam dunia kedokteran dapat digunakan untuk mengatasi penyembuhan berbagai penyakit pada manusia, yaitu A. Identifikasi jenis-jenis mikrob penyebab penyakit pada manusia atau hewan. B. Pencangkokan ginjal, jantung, sumsum tulang belakang, dan hati. C. Pengaturan pola makanan bergizi menggunakan teknik rasio. D. Rekombinasi susunan gen virus flu burung buatan. Kemudian E. Penemuan vaksin dan antibiotik. Nah, ini adalah soal UN tahun 2013. Yang mana nih yang paling tepat jawabannya? Yang paling tepat adalah yang B ya. Pencangkokan ginjal, jantung, sumsum tulang belakang, dan hati. Kenapa jawabannya B? Jadi gini, anatomi itu merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari struktur dan susunan tubuh makhluk hidup. Nah, kalau yang fisiologi itu adalah cabang biologi yang mempelajari proses faal dalam tubuh makhluk hidup. Nah, kedua cabang ilmu biologi tersebut itu diperlukan dalam dunia kedokteran untuk apa? Yaitu dalam pencangkokan ginjal, jantung, sumsum tulang belakang, dan hati ya, sehingga dapat mengobati berbagai kelainan serta dapat menyembuhkan penyakit. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang B ya. Baik, kita lanjut ke soal yang terakhir ya, soal nomor 15. Ilmu biologi berkembang pesat di berbagai bidang kehidupan. Salah satu cabang biologi yang termasuk ilmu terapan adalah bioteknologi. Contoh peran bioteknologi di bidang lingkungan adalah A. Pembuatan dan penggunaan obat sintetik. B. Mengontrol proses kimia dalam tubuh makhluk hidup. C. Mendeteksi penyakit yang menyerang hewan dan tumbuhan. D. Mengendalikan penyebaran penyakit pada suatu daerah. E. Penggunaan bakteri untuk mengurai tumpukan minyak di pantai. Nah, ini adalah soal UN tahun 2013. Bagaimana jawaban yang tepat? Yang mana nih? Yang nomor terakhir ini. Yang tepat adalah yang E ya. Yang E, penggunaan bakteri untuk mengurai tumpahan minyak di pantai ya. Jadi gini, bioteknologi itu sendiri merupakan ilmu terapan biologi yang dimanfaatkan makhluk hidup sebagai yang memanfaatkan makhluk hidup itu sebagai teknologi untuk kesejahteraan manusia. Nah, bioteknologi ini dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan seperti misalnya lingkungan kesehatan, kemudian industri, dan lain-lain. Nah, contoh peranan bioteknologi di bidang lingkungan itu misalnya penggunaan bakteri untuk mengurai tumpahan minyak di pantai. Jadi, dengan demikian tidak terjadi pencemaran air di perairan laut. Jadi, jawaban yang paling tepat itu adalah yang E ya. Baik, terima kasih sudah menonton videonya. Untuk soal berikutnya, pembahasan yang soal berikutnya 16, soal 16 sampai 25 itu ada di video berikutnya di part 3 ya. Silahkan dilihat di dashboard channel ya. Insyaallah udah ada. Terima kasih sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.